Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-253. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kerti terlonjak berdiri dan langsung berlari ke bilik Pandanwangi. Tanpa mengetuk pintu, bilik itu langsung dibukanya untuk melihat apakah Pandanwangi masih ada di dalamnya. Terasa dada Kerti akan meledak ketika ia tidak melihat Pandanwangi di dalam biliknya. Dilihatnya setiap sudut, setiap lekuk dan bahkan di sisi gelodok bambu. Namun Pandanwangi benar-benar tidak ada lagi di dalam bilik itu. Dengan tergesa-gesa, Kerti meloncat keluar. Di depan bilik itu, hampir ia berbenturan dengan kedua kawannya yang menyusulnya. Pandanwangi tidak berada di biliknya, desis orang tua itu. Apakah ia pergi? Mungkin sekali. Lihatlah pintu belakang. Apakah pintu itu terbuka? Tetapi jangan membuat gaduh. Lakukanlah seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Kedua kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan mereka melangkah ke ruang dalam. Dilihatnya pintu belakang yang langsung menuju ke serambi yang berhadapan dengan dapur yang masih tertutup rapat. Selarak pintu itu masih di tempatnya, desis yang seorang. Yang lain menganggukkan kepalanya. Jawabnya, mungkin ia masih berada di dalam biliknya atau di dalam rumah ini. Mungkin di bilik Argopati. Keduanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian mereka melangkah kembali. Mereka ingin melihat ke dalam bilik Ki Argopati. Mungkin Pandanwangi ada di sana pula. Tetapi sekali lagi, mereka hampir berbenturan dengan Kerti yang baru saja melangkahi pintu bilik Ki Gede dari dalam. Kosong, desis Kerti. Kedua kawannya mengerutkan keningnya. Namun seperti orang tersadar dari mimpinya, Kerti berkata, lihat pintu butulan samping. Ketiganya segera pergi ke pintu butulan. Pintu itu pun masih tertutup rapat. Tetapi ketika Kerti merabanya, pintu itu bergerak setebal jari. Pintu ini sudah tidak terkancing. Kawannya meninting selarak pintu sambil berkata, inilah selaraknya. Kerti menarik nafas dalam-dalam. Aku terlampau bodoh. Seharusnya sejak aku mendengar maksudnya untuk pergi ke Pucang Kembar, aku sudah dapat menduga bahwa anak yang keras hati itu akan lari seperti yang pernah dilakukannya. Ia pernah lari untuk menemui kakaknya. Padahal waktu itu Ki Argopati ada di rumah. Apalagi kini, tidak seorang pun yang ditakutinya di dalam rumah ini. Bodoh sekali, bodoh sekali. Aku menyadarinya setelah aku terlambat. Itukah sebabnya kau terloncat dari tempat dudukmu? Ya itulah, tetapi sudah terlambat. Kedua kawannya saling berpandangan, tetapi mereka tidak mengerti apa yang sebaiknya mereka lakukan.
Karena itu maka mereka pun kemudian terdiam sambil memandangi wajah Kerti yang pucat. Oh, kalau Pandanwangi benar sampai ke Pucang Kembar dan Ki Argopati mengetahuinya, alangkah besar akibatnya. Meskipun gadis itu menyadarinya juga, namun perasaannya yang melonjak-lonjak akan sangat sulit untuk dikendalikannya. Darah muda yang mengalir di dalam dirinya justru darah Ki Argopati yang keras hati dan membuatnya kehilangan pengamatan diri. Lalu, apakah yang sebaiknya kami kerjakan? Bertanya salah seorang kawannya. Kerti termenung sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Marilah kita lihat dahulu. Mungkin ia masih berada di halaman." Kedua kawannya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Salah seorang dari mereka berkata, "Memang mustahil untuk keluar dari halaman rumah ini." Ketiganya pun kemudian berjalan keluar. Mereka mencoba untuk tidak terpengaruh oleh hilangnya Pandanwangi. Mereka berjalan seperti tidak terjadi sesuatu. Di luar pendopo, mereka pun segera berpencar. Tanpa berkata apapun, mereka mencari ke arah yang berbeda-beda. Prahasta yang duduk di gardu diregel halaman itu melihat ketika orang itu turun. Sejenak ia mengikuti dengan pandangan matanya yang tajam. Memang tumbuh pula pertanyaan di dalam dirinya. Kenapa mereka kemudian pergi berpencaran? Namun karena sikap ketika orang itu sama sekali tidak mencurigakannya, maka ia pun kemudian tidak mempedulikannya lagi. Tetapi tiba-tiba teringat olehnya Pandanwangi yang tidak pernah dapat dijumpainya sendirian. Setiap kali Kerti selalu ada bersamanya. Karena itu, kepergian Kerti bersama kedua kawannya itu akan merupakan kesempatan baginya untuk bertemu dengan Pandanwangi tanpa diganggu oleh siapapun. Prahasta menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Apakah ia akan mempergunakan kesempatan itu? Namun agaknya hasratnya yang tidak tertahankan lagi untuk mendapat penjelasan dari Pandanwangi telah mendesaknya. Sehingga karena itu, maka perlahan-lahan ia berdiri. Sesaat ia berdiri mematung di tempatnya. Kerti dan kedua kawannya tidak dilihatnya lagi, hilang di dalam bayang-bayang pepohonan. "Aku akan masuk," katanya di dalam hati. "Banyak alasan yang dapat aku berikan kenapa aku masuk." Prahasta itu pun kemudian membulatkan maksudnya kepada para penjaga di gardu. Ia berkata, "Aku akan menghadap Pandanwangi. Ia setiap kali harus mendengar perkembangan keadaan." Kawan-kawannya tidak berprasangka apapun, tetapi salah seorang berkata, "Tidak ada perkembangan apa-apa." "Itulah yang akan aku katakan, bahwa sampai saat ini tidak ada perkembangan apapun, supaya ia tidak bertambah gelisah." Prahasta itu pun kemudian melangkah perlahan-lahan ke pendopo. Ia masih melihat beberapa orang duduk-duduk sambil berbicara perlahan-lahan. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang menaruh perhatian terhadap sikapnya. Perlahan-lahan, Prahasta melintasi pendopo, membuka pintu peringgitan dan masuk ke dalamnya. Kemudian menutup pintu itu kembali. Namun di peringgitan itu sama sekali tidak dijumpainya seseorang. Pandanwangi tidak ada di peringgitan itu. Ia berdesah. "Aku harus bertemu sekarang. Tetapi di mana anak itu?" Sejenak Prahasta menjadi bimbang.
Bahkan hampir-hampir ia melangkah keluar. Tetapi sekali lagi, hasratnya untuk berbicara dengan Pandanwangi mendesaknya lagi. Anak ini pasti tertidur, desisnya perlahan-lahan sekali. Karena itulah, maka Kerti meninggalkannya. Wrahasta menarik nafas dalam-dalam. Ia benar-benar berada di dalam kebimbangan. Namun dalam pada itu, di luar sadarnya, ia melangkah ke pintu bilik Pandanwangi yang separuh tertutup. Keraguan-raguan semakin memuncak di dalam dadanya. Kini ia berdiri tegak di sisi pintu bilik itu dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Bahkan terasa tubuhnya menjadi gemetar. Jauh melampaui dari saat-saat ia berdiri di hadapan seorang lawan yang betapapun dahsyatnya. Sekali-sekali disapunya seluruh ruangan itu dengan matanya. Kecemasan yang sangat mencekam dadanya. Bagaimanakah kata Kerti nanti apabila melihat sikapnya itu? Tetapi aku harus menemuinya, katanya di dalam hati. Sekarang. Dengan demikian, maka Wrahasta segera membulatkan tekadnya, tetapi ia tidak mau mengejutkan Pandanwangi, apalagi membuat gadis itu memekik. Karena itu, maka ia tidak mau langsung masuk ke dalam bilik itu. Perlahan-lahan ia mengetuk pintu sambil bergumam lirih. Wangi. Pandanwangi. Namun bilik itu terlampau sepi, sehingga Wrahasta mengulanginya. Pandanwangi, Wangi. Dan ketukan tangannya menjadi semakin keras. Masih belum ada jawaban. Wrahasta menarik nafas dalam-dalam. Pandanwangi adalah seorang gadis yang menurut pendengarannya mempunyai ilmu yang cukup, meskipun ia belum pernah menyaksikannya sendiri. Karena itu, maka pendengarannya pun pasti terlatih dengan baik, meskipun ia sedang tidur. Mustahilah apabila gadis itu masih belum mendengar panggilannya. Ia berdesah. Terlampau sulit untuk mengetahui perasaan yang sesungguhnya. Aku hanya dapat berharap-harap cemas, tetapi aku tidak dapat mendengar ia berkata setegas-tegasnya. Iya. Akhirnya Wrahasta tidak telaten menunggu. Beberapa kali ia telah mengulangi panggilannya, tetapi sama sekali tidak ada jawaban. Ia pasti sudah mendengar suaraku, katanya di dalam hati. Aku mengharap aku tidak akan mengejutkannya. Perlahan-lahan dan dengan sangat hati-hati, Wrahasta melangkah ke pintu. Ditolaknya daun pintu lerek itu ke samping dan dijengukkannya kepalanya. Perlahan-lahan sekali sambil berdesis. Maafkan aku, Wangi. Tetapi tiba-tiba hatinya berguncang. Nafasnya terasa seakan-akan berhenti. Bilik itu ternyata kosong. Kosong sama sekali. Tidak ada seorang pun di dalamnya, apalagi Pandanwangi yang sedang tidur. Jantung Wrahasta serasa akan meledak oleh kekecewaan. Bahkan hampir-hampir saja ia terlempar dalam kemarahan yang sangat. Tetapi kemudian orang yang bertubuh raksasa itu berusaha untuk mengendalikan dirinya. Salahku. Ia mencoba menghibur diri sendiri. Bukan salah Pandanwangi dan bukan salah Kerti. Tidak seorang pun yang mengatakan kepadaku bahwa Pandanwangi sedang tidur di dalam biliknya. Tetapi dengan demikian, di manakah anak itu sekarang? Apakah ia sedang berada di dapur, atau di pakiwan, atau di mana?
Kegelisahan yang tajam telah tergores di dinding hatinya. Bahkan ia menjadi cemas tanpa disadarinya sebab-sebabnya. Kemanakah Kerti dan kedua kawannya itu? Baru kinilah tumbuh kecurigaan di dalam hatinya. Karena itu, maka tergesa-gesa ia melangkah keluar dari ruangan itu, melintasi pendopo dan kemudian turun ke halaman. Kini ia berusaha untuk menemukan Kerti dan bertanya tentang Pandan Wangi. Tidak terlampau sulit untuk mencari Kerti di halaman itu. Kerti sedang berdiri di sisi regol Butulan. Meskipun Kerti tidak bertanya sesuatu, tetapi apabila orang-orang di regol Butulan itu melihat seseorang keluar lewat regol atau meloncat dinding, mereka pasti akan mengantarkannya. Tetapi ternyata orang-orang di regol halaman belakang itu tidak mengatakan sesuatu. Paman Kerti, Wrahasta tidak dapat menahan dirinya lagi. Aku memerlukanmu sekarang. Kerti mengerutkan keningnya. Ia menjadi berdebar-debar melihat sikap Wrahasta. Apakah mungkin Wrahasta yang melepaskan Pandan Wangi keluar regol halaman? Cepatlah sedikit, desak Wrahasta. Kerti tidak menyahut, tetapi segera diikutinya Wrahasta ke tempat yang agak terlindung. Apakah kau melihat Pandan Wangi? Bertanya Wrahasta langsung. Kerti yang tua itu memandang wajah Wrahasta tajam-tajam, seolah-olah langsung ingin melihat ke dalam pusat dadanya. Sejenak kemudian, perlahan-lahan ia bertanya, "Kenapa kau bertanya tentang Pandan Wangi? Jangan mempersulit. Katakan di mana Pandan Wangi sekarang." "Jangan mendesak seperti itu, Wrahasta. Tetapi dengan demikian aku tahu bahwa kau telah mencarinya di dalam rumah dan kau tidak menemukannya. Bukankah begitu?" Dada Wrahasta berdesir, tetapi ia tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan. Sambil menganggukkan kepalanya, ia menjawab, "Ya, aku telah mencarinya." "Pada saat kau melihat aku dan kedua kawan-kawanku keluar dari rumah itu?" "Iya." "Kenapa? Kenapa kau mempergunakan waktu itu untuk bertemu dengan Pandan Wangi? Justru pada saat aku pergi keluar." Wrahasta tidak dapat segera menjawab pertanyaan itu. Dengan demikian, sejenak ia terdiam. Namun sejenak kemudian ia menjawab, "Kalau kau akan mempersoalkan hal itu, baiklah, kita persoalkan kelak. Tetapi di mana Pandan Wangi sekarang?" Kerti menarik nafas dalam-dalam, maka dijawabnya dengan nada datar yang meskipun perlahan-lahan, tetapi benar-benar telah mengguncangkan dada Wrahasta. "Pandan Wangi ternyata tidak ada di dalam rumah itu. Itulah sebabnya aku sekarang sedang mencarinya di halaman rumah ini." Sejenak Wrahasta membeku di tempatnya. Namun gemuruh di dadanya serasa akan memecahkan jantungnya. Bahkan serasa ia tidak yakin akan pendengarannya. Apakah benar Kerti berkata demikian? Bahwa Pandan Wangi tidak ada di dalam rumah? Karena Wrahasta tidak segera berkata sesuatu, maka terdengar suara Kerti seolah-olah bergumam saja di dalam mulutnya. "Ia masuk ke dalam biliknya. Aku sangka ia ingin beristirahat atau apabila mungkin tidur. Tetapi ternyata ia lenyap seperti ditelan hantu. Tetapi menurut dugaanku, amatlah sulit untuk keluar dari halaman ini tanpa dilihat oleh seseorang." Terdengar Wrahasta menggeram, kemudian jawabnya patah-patah, "Ya,
memang tidak mungkin keluar dari halaman rumah ini. Marilah kita mencoba mencarinya, tetapi tidak usah membuat gaduh. Biarlah mereka yang tidak tahu tidak menjadi ikut gelisah karenanya. Rahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Marilah, desisnya. Kerti dan Rahasta kemudian meninggalkan tempat itu ke arah yang berbeda-beda. Seperti kedua kawan Kerti yang lain, mereka menyusup ke segenap sudut dan tempat-tempat yang terlindung. Bahkan kandang kuda pun mereka lihat pula. Kalau Pandanwangi baru sekedar bersembunyi sebelum mendapatkan kesempatan pergi. Tetapi belum juga salah seorang dari mereka berhasil menemukan Pandanwangi, sehingga mereka menjadi gelisah. Kerti yang kemudian berjalan di sepanjang dinding halaman akhirnya menemukan juga tempat-tempat yang menurut penilaiannya cukup lemah. 1-2 penjaga ternyata duduk sambil terkantuk-kantuk. Apakah mungkin Pandanwangi meloncat dinding halaman ini? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Namun akhirnya Kerti berkesimpulan bahwa hal itu memang mungkin sekali dilakukan. Pandanwangi bukan seorang gadis biasa. Bahkan ia berada di atas semua laki-laki di tanah perdikan itu dalam olah kanuragan, sehingga sangat mungkin baginya untuk mengelabui 1-2 orang pengawas yang berjaga-jaga di seputar rumahnya. Beberapa saat kemudian, Kerti, kedua kawannya, dan Rahasta telah berkumpul di dalam peringgitan. Tampaklah wajah-wajah mereka menjadi tegang dan nafas mereka seakan-akan berkejaran lewat lubang hidung mereka karena kegelisahan. Kita ternyata tidak dapat menemukannya, gumam Kerti seolah-olah kepada diri sendiri. Iya, sahut Rahasta. Anak itu seolah-olah hilang ditelan hantu. Aku mencemaskannya apabila ia pergi ke Pucang Kembar, berkata Kerti kemudian. Apakah ia bermaksud demikian? Bertanya Rahasta. Ia selalu menyatakan keinginannya itu. Kalau begitu aku akan menyusulnya. Jangan berbuat bodoh. Pikirkan lebih dahulu setiap tindakan, sahut Kerti. Apakah sudah sepantasnya kau meninggalkan tanggung jawabmu atas halaman dan rumah ini? Pandanwangi termasuk sebagian, bahkan yang terbesar dari tanggung jawabku. Karena itu sudah seharusnya aku mencarinya sampai ketemu. Kerti yang tua itu menggelengkan kepalanya. Katanya, jangan Rahasta. Kau bertanggung jawab atas halaman ini seisinya. Kalau halaman ini kau tinggalkan, dan malam ini juga si Danti memasuki rumah ini, maka kesalahan terbesar terletak di bahumu. Sedang Pandanwangi, serahkanlah ia kepadaku. Aku akan mencarinya dan membawanya kembali ke dalam rumah ini. Sejenak Rahasta menahan nafasnya. Wajahnya menjadi semakin tegang. Ia mengerti maksud Kerti, tetapi perasaannya seolah-olah tidak dapat lagi dikekangnya. Ia menjadi terlampau cemas atas nasib Pandanwangi. Jangan kau terlampau menuruti perasaanmu, anak muda, berkata Kerti. Kemudian katanya, aku tidak akan mencampuri persoalanmu, persoalan anak-anak muda. Tetapi kau harus dapat memisahkan kepentingan yang satu dengan yang lain. Persoalan yang menyangkut tanah perdikan ini dan persoalan pribadimu. Oh, Rahasta berdesah. Dari mana kau tahu, Paman? Aku adalah orang tua. Aku dapat menangkap getar dalam dada anak-anak muda. Karena itu dengarlah nasihatku.
Kau tinggal di sini, aku akan pergi. Aku tahu apa yang harus aku kerjakan. Aku akan pergi ke Pucang Kembar tanpa mengganggu perang tanding itu. Sebab apabila Ki Gede Menoreh mengetahui kehadiranku atau salah seorang dari kita, maka alangkah marahnya. Kalau aku terlambat dan Pandanwangi telah ada di sana pula, maka aku pun akan menerima akibat yang sama. Bahkan kehadiran Pandanwangi apabila diketahui oleh ayahnya benar-benar merupakan bahaya yang pasti bagi Ki Gede. Rahasta tidak segera menjawab. Perlahan-lahan kepalanya menunduk. Tinggallah kau di sini, anak muda, berkata Kerti kemudian. Kedua kawanku ini pun akan tinggal di sini pula. Setiap saat Sidanti dan Argojoyo akan merayap memasuki induk tanah percikan ini. Adalah menjadi kewajibanmu untuk bertahan di sini. Rahasta masih belum menjawab. Kepalanya kini benar-benar telah tertunduk dalam-dalam. Tampaklah ia sedang berpikir. Dicobanya untuk mengatasi gelora perasaannya dan menempatkannya pada keadaan yang wajar. Wajar bagi seorang pemimpin pasukan pengawal yang mendapatkan perintah untuk bertanggung jawab atas halaman dan rumah ini. Apakah kau mengerti maksudku? Bertanya Kerti. Perlahan-lahan Rahasta mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, ya, aku mengerti. Tetapi apakah kau akan pergi seorang diri? Aku akan singgah ke Banjar. Aku akan menemui Samekto. Mungkin aku akan mendapatkan kawan yang baik dari Banjar. Sebab kita sadar, siapakah yang kini sedang berada dan berperang tanding di bawah Pucang Kembar itu. Rahasta mengangguk pula. Baiklah, aku akan tinggal di sini. Mudah-mudahan kau berhasil menemukan dan membawa anak itu kembali ke rumah ini. Aku akan berusaha, sahut Kerti. Nah, baiklah, aku segera berangkat. Aku akan membawa kuda supaya aku datang lebih cepat dari Pandanwangi. Sesaat kemudian seekor kuda berderap lari meninggalkan halaman rumah Pandanwangi. Suaranya gemeretak di atas jalan berbatu-batu, memecah sepinya malam. Semakin lama semakin jauh dan beberapa saat kemudian hilang dari pendengaran. Rahasta masih berdiri di regol halaman. Debar jantungnya masih terasa menghentak-hentak di dadanya. Ia telah dicekam oleh kecemasan tentang hilangnya Pandanwangi. Cemas bahwa ia untuk seterusnya tidak akan dapat mengharapkannya. Dan cemas atas tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Tetapi Rahasta mencoba untuk menumpahkan segala harapannya kepada Kerti. Ia kenal orang tua itu. Ia tahu kemampuan yang tersimpan di dalam diri Pamomong Pandanwangi itu. Karena itu, maka ia masih belum berputus asa. Sementara itu, Kerti memacu kudanya menyusup dalam kerembangan malam. Sekali-sekali ditengadahkan wajahnya. Dilihatnya bulan yang bulat semakin meninggi. Seperti Pandanwangi, terbayang di dalam angan-angannya sebuah perkelahian antara hidup dan mati yang dahsyat telah terjadi di Pucang Kembar. Perkelahian antara dua orang yang pilih tanding. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ingin menghirup kesejukan malam sebanyak-banyaknya. Pandanwangi benar-benar anak yang keras hati. Mudah-mudahan aku tidak terlambat. Kerti pun mencoba memacu kudanya semakin cepat supaya ia dapat mendahului Pandanwangi.
Kalau kedatangan Pandan Wangi itu diketahui oleh ayahnya, maka rusaklah perang tanding itu. Ketika Kerti sampai di muka halaman Banjar, maka segera ia menarik kekang kudanya. Seorang penjaga regol mendekatinya dengan tombak menunduk. "Siapa?" "Aku, Kerti. Apakah Samakto ada di dalam Banjar?" "Oh, kau Kiai, masuklah." Kerti segera memasuki halaman. Setelah kudanya diikatkannya pada sebatang kayu, maka dengan tergesa-gesa ia menemui Samakto yang duduk dengan beberapa orang pemimpin pengawal di pendopo. "Hei, kau sendiri datang kemari?" bertanya Samakto. Kerti mengangguk. "Iya," jawabnya pendek. "Kau nampak terlalu bersungguh-sungguh. Aku menjadi berdebar-debar." "Memang seharusnya kau menjadi berdebar-debar," jawab Kerti yang masih juga sempat bergurau. "Aku memang ingin melihat kau menjadi tegang, berdebar-debar dan cemas, supaya aku tidak dicekam perasaan demikian seorang diri." "Oh, jadi kau memerlukan kawan dalam kebingungan. Baiklah, aku akan menjadi tegang, berdebar-debar dan cemas. Tetapi aku harus tahu apakah sebabnya, maka kau menjadi demikian. Dengarlah baik-baik, berpeganganlah pada tiang, supaya kau tidak terjatuh dan pingsan. Katakanlah, aku sudah terlanjur cemas. Dadaku sudah berdebar-debar dan darahku serasa semakin cepat mengalir." "Baiklah," jawab Kerti yang wajahnya kini menjadi bersungguh-sungguh. "Pandan Wangi ternyata tidak berada di rumahnya." Samakto tergeser secengkang. "Kau berkata sebenarnya? Hal ini benar-benar telah terjadi?" Sejenak Samakto tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ditatapnya saja wajah Kerti, seakan-akan ingin melihat apa yang tersembunyi di balik wajah yang sudah mulai dilukai oleh kerut-merut itu. "Apakah kau kurang percaya?" Samakto tidak segera menjawab, tetapi sejenak kemudian ia menggeleng. Bukan karena aku tidak percaya. Hal itu memang mungkin sekali terjadi. Apabila benar demikian, maka anak itu sudah lari untuk kedua kalinya dari rumahnya. Tetapi apakah kalian lengah mengawasinya? Sudah tentu, kalau tidak, ia tidak akan dapat keluar dari halaman. Samakto mengangguk-anggukkan kepalanya. Gumamnya, "Memang tidak perlu untuk mencari siapakah yang bersalah. Tetapi apakah kau dapat menduga kemana perginya? Yang terpenting sekarang adalah menemukannya, bukan mempersoalkan siapakah yang bertanggung jawab atas hilangnya itu." "Bagus, ternyata pikiranmu masih cukup sehat," sahut Kerti, yang kemudian menceritakan apa yang dilihat dan didengarnya di dalam rumah Ki Arkopati. Bagaimana sikap dan keinginan Pandan Wangi, sehingga pada suatu saat ia menemukan bilik itu kosong. "Kalau begitu kita harus cepat pergi," berkata Samakto. "Tetapi apakah aku dapat meninggalkan Banjar ini?" "Bukan kau sendiri, tetapi kau dapat menunjuk seseorang yang paling kau percaya untuk menemaniku." "Kau akan pergi?" "Iya, pekerjaan ini bukan pekerjaan sambilan. Aku harus menemukannya. Sedang kita tahu, di bawah Pucang Kembar itu, kini sedang terjadi benturan yang dahsyat antara dua orang raksasa yang perkasa." Samakto mengerutkan keningnya sambil mengangguk-angguk. Ia menyadari keadaan sepenuhnya. Karena itu,
maka dipilihnyalah 2 orang pemimpin pengawal yang paling kuat di antara sekian banyak kawan-kawannya untuk pergi ke Bujang Kembar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.